untuk menikahi adik. Kalau niat kita baik, istilahnya ada aja jalannya gitu. Karena itulah. Cukup. Oke guys, selamat datang lagi di channel Arianto EP Family. Kali ini kita kembali lagi nih, biar bisa ngobrol lagi nih. Nah, kali ini mau ngobrolin apa? Sebelumnya itu kan kita udah bahas perjalanan kita dari pacaran sampai ke menikah. Nah, kan banyak trouble yang kita alami ya. Sebelumnya, kalian percaya nggak sih kalau misalnya rezeki setelah menikah itu ada? Kalau dari pengalaman kita berdua, itu kita ngerasain rezeki setelah menikah itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kita flashback lagi dari sebelumnya, kita tuh pas waktu nikah kita nggak ada tabungan sama sekali nggak sih yang? Nggak ada tabungan sama sekali. Maksudnya aku yang waktu itu shock mama meninggal. Kayak kan kalau misalnya orang tua meninggal itu kita nggak expect nggak sih, karena waktu mama meninggal itu mama tuh sakitnya cuman beberapa hari doang. Beda kalau misalnya keluarga kita ada yang sakitnya itu bertahun-tahun dan kita ngasih kayak ada feeling kalau misalnya beliau meninggalnya udah dekat gitu kan. Nah kalau mama itu nggak ada kayak gitu, jadi mama tuh cuman sakitnya beberapa hari terus meninggal. Nah itu tuh kayak setelah mama meninggal itu pemasukan dan pengeluaran yang keluarga kami rasakan tuh jadinya nggak stabil gitu. Nah jadi kayak banyak utang di mana-mana setelah mama meninggal itu, dan alhamdulillahnya beberapa bulan mama meninggal itu aku baru dapat kerja. Nah jadi pas waktu dapat kerja pun uangnya itu habisnya malah ke bayar utang dan juga kehidupan sehari-hari gitu. Jadi untuk nabung nikah pun itu nggak ada. Kalau Bang Ari itu pun iya juga nggak sih yang saya tuh pas waktu mama meninggal itu 1 tahun atau beberapa bulan ya baru dapat kerja. Ya, baru beberapa bulan. Itu kayaknya masih bootcamp deh kayaknya. Agustus kan? Iya, Agustus ya. Iya, masih bootcamp. Iya, masih belum bootcamp malahan, masih mama meninggal kan 2021 ya. 2021 itu abang masih jalan-jalan ya? Enggak. Iya kah? Agustus. Kan rencananya mau daki ke NTB, ke Rinjani. Iya ya. Kok adek ngerasa 2000 Agustus itu belum? Oh iya belum. Masih nyari kerja ya? Masih belum dapat kerja, jadi abang masih backpackeran tuh bareng Ucup ke Rinjani. Meskipun nyampe sana, itu aja ekspresinya. Nah, jadi kayak tunggu dulu, sebelum itu kan kita nggak ada tabungan nih, sayang pun juga nggak ada tabungan. Kenapa sayang berani untuk menikahi adik? Nah itu dulu. Pertama kan memang awalnya kita tuh kan mau nikahnya tuh akhir tahun lah ya, akhir tahun 2022. Akhir tahun 2023 rencana. Yang kita nikahnya. Oh iya. Akhir tahun 2023. Akhir tahun 2023. Nah, cuman kan karena waktu itu nelpon papa, terus ada Umi juga. Nah kata Umi, kenapa nggak selesai lebaran aja biar nggak bolak-balik. Mikirnya, oh iya juga, waktu itu kan kita nikah 30 April, kayaknya nelpon itu di Desember atau November 2022 kan. Umi itu adalah ibu tiri aku. Nah jadi kan waktu itu kan masih baru berapa bulan kerja abang hitungannya tuh 2020 Maret 2022 itu abang baru mulai kerja. Maret kayaknya salah deh abang, kayaknya kurang lebih lah ya. Soalnya sayang tuh bootcamp itu akhir bulan. Salah ya? Enggak, yang abang tuh kayaknya 2020 deh yang ke NTB. Ya kan, betul kan? Salah. Soalnya 2021 tuh kayaknya saya udah kerja. Udah, cuman masih karena ikut bootcamp, abang tuh masih bayar biaya bootcamp. Iya. Jadi makanya belum bisa nabung, gajinya benar-benar pas-pasan UMR Jakarta lah gitu. Nah setelah itu baru deh pas nelpon Umi bilang ya udah selesai lebaran aja.
Ya bingung dong. Akhirnya nelpon ke orang tua. Mak, kata keluarga Nisa, nikahnya selesai lebaran, gimana? Ya kalau ada duit ya silahkan. Nah itu tuh masih benar-benar paling kalau dihitung tabungan pun paling 1 juta sama hampir 2 juta doang lah. Akhirnya selesai diputuskan nih selesai lebaran, kita hitung-hitung tuh duit semua, hitung-hitung. Kayaknya nggak cukup deh. Karena cuma dalam waktu 5 bulan nih gitu. Tapi niatnya kan baik nih, jadi coba itu. Pertama diniatkan untuk biaya mahar dulu. Nah biaya mahar kalau nggak salah waktu itu karena belum gajian, jadi minta tolong temen untuk bayarin dulu, nalangin dulu. Dan salah satu teman namanya Rizaldi kalau salah, ya dia yang bayarin dulu uang mahar yang dibeli itu dia yang beliin dulu gitu. Setelah gajian langsung bayar ke dia. Nah gajian selanjutnya itu siapin untuk uang seserahan. Selesai uang seserahan, gajian selanjutnya tuh baru dah mulai nabung untuk bayar catering dan segala macamnya. Pokoknya setiap gajian tuh udah difikskan 2,5 juta untuk nikah nih, 2,5 juta untuk nikah. Sampai akhirnya tuh kayak ngekosnya tuh harus diubah, nggak bisa nih kosnya yang mahal. Akhirnya waktu itu join sama sepupu yang awalnya kos-kosannya 1,5 juta per bulan bisa ditekan jadi 800.000 cuman sebulan. Itu penekanannya, udah tekan lagi. Nah untuk makan juga diubah tuh, yang biasanya ngopi 2 kali sehari jadi nggak ngopi gitu. Pokoknya kayak itulah perjuangannya. Nah alhamdulillahnya itu kalau nggak salah itu karena kontraknya habis 2 bulan setelah nikah, kontrak yang bootcamp ini, alhamdulillah itu dapat tempat barunya tuh yang ngasih salary-nya tuh lebih dari 2 kali lipat gaji salary sebelumnya. Dan itulah yang emang iya ya? Iya, langsung itu. Kan kita nikah 30 April tuh. Abang join ke perusahaan sekarang itu kan di Agustus. Itu kan udah nikah kan? Iya. Nah, alhamdulillah kan setelah nikah 3 bulan kemudian tuh langsung dapat salary 3 kali lipat. Jadi langsung bisa lah gitu untuk menghidupin anak orang gitu. Tapi kan maksudnya itu kita nggak maksudnya itu kita kan nggak tahu ya kalau misalnya saya itu bakalan dapat tempat kerja yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya kan. Nah maksudnya itu kan itu kayak rezeki setelah menikahnya kan. Nah maksudnya itu ya kalau dibilang rezeki setelah menikah ya itulah, sebelum menikah itulah. Kalau niat kita baik istilahnya ada aja jalannya gitu. Kita itu memang nikah itu nggak ngabisin banyak budget ya, karena memang niatnya memang awalnya tuh nih ceritanya tuh awalnya tuh kan Umi itu kita maksudnya kan mau di KUA aja nggak sih? Iya awalnya tuh mau nikah di KUA aja karena uangnya nggak ada. Cuman setelah ngobrol-ngobrol sama keluarga ini ternyata belum bisa nih karena keluarga Nisa kan keluarga besar yang istilahnya banyak lah gitu keluarganya. Jadi nextnya tuh direncanain selesai ini nggak apa-apa deh nikah KUA, tapi selesai itu kita makan-makan di rumah makan atau apa. Nggak bisa gitu juga kata keluarga. Ini aja udah banyak ngelewatin ini aja sebenarnya udah banyak ngelewatin adat gitu, ngelewatin istilahnya kita nikah tuh memang benar-benar sesuai ajaran agama aja, nggak ada ngikutin budaya, nggak ada ngikutin adat gitu. Akhirnya konsultasi sama keluarga lagi, konsultasi lagi sama keluarga, dan mungkin memang udah rezekinya kali ya, tiba-tiba keluarga Nisa bantu, adalah bantuan meskipun nggak banyak tapi ada gitu. Terus dari keluarga aku juga karena waktu itu kalau nggak salah bapak itu punya tanah, sebidang tanah dijual sama dia. Alasannya bukan untuk bukan untuk nikah, tapi karena memang tanah itu tuh awalnya ladang sawit, cuman nggak luas, cuman 1 hektar. Nah kalau sawit itu 1 hektar tuh nggak menghasilkan sama sekali, lebih banyak dicuri orang malahan gitu, karena nggak dikelola sendiri, jadi lebih banyak dicuri orang. Akhirnya dijual, nggak apa sama orang tua. Tiba-tiba dapat kabar ketika pulang itu 1 bulan sebelum pulang itu dibilang tanah udah dijual katanya. Wah alhamdulillah, harganya pun
bukan harga pasarannya lah gitu. Harga pasarannya cuma 50% yang dia dari dapat orang tua gitu. Luar biasa lah orang tua jualnya gitu. Terus nanya sama orang tua, ada nggak nambah-nambah? Nah, terus orang tua ngasih tuh 5 juta awalnya. Setelah dihitung lagi catering awalnya itu cuma untuk 250 orang. 200 orang 200 awalnya. orang. 200 orang. Terus tambah lagi tuh, nelpon lagi keluarga Nisa. Tambah lagi nggak, cateringnya sekitar 50-an. Ya udah akhirnya tambah lagi, keluar lagi. Kalau kita itu paling mahalnya tuh memang di catering. Ya, istilahnya setengahnya dari catering. Ya. Ya, itulah pokoknya alhamdulillahnya tuh rezeki pas waktu mau menikah itu ada aja gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya kita flashback lagi, wah masya Allah ya, ternyata yang kitanya nggak ada nabung sama sekali buat nikah, tapi alhamdulillahnya Allah bantu dengan bantuan keluarga. Terus dari gaji, itu dari THR juga kan yang ya, dari THR juga karena kan kita kan nikahnya setelah lebaran. Nah, biasanya kan kalau misalnya mau lebaran itu ada THR kan, nah dari THR juga. Jadi kayak masya Allah banget pas waktu mau nikah tuh ada bantuan dari mana aja gitu. Nah setelah menikah pun masya Allahnya ada aja nih rezeki yang didapat dari yang Bang Ari pindah kerja, terus aku yang juga dapat kerja tempat yang baru. Nah itu tuh sebenarnya pindahnya karena kasihan juga sih sama Bang Ari, karena awalnya kan tuh kita tinggalnya di Serpong. Nah dari Serpong itu ke tempat kerja Bang Ari itu tuh kurang lebih 2 jam. Naik motor. 2 jam kan naik motor, itu baru perginya doang. Jadi istilahnya kalau misalnya PP tuh kurang lebih 4 jam di jalan aja gitu. Itu pun udah sama macetnya, belum lagi kalau misalnya lagi macet parah dan juga lagi hujan gitu, itu pasti lebih lama lagi. Perjalanan 4 jam pulang pergi itu Bang Ari tuh kayak ngerasa sakit pinggang gitu, karena kan lama ya kalau di jalan ya kalian tahu aja lah kalau misalnya warga Jabodetabek kalau misalnya pulang pergi dari Serpong ke Jakarta ataupun dari Tangerang ke Jakarta itu pasti capek banget kan, apalagi kalau misalnya naik motor. Nah aku berinisiatif untuk nyari kerja tempat lain yang ada di Jakarta dan alhamdulillah dapet, dan salary-nya juga ya alhamdulillah juga, meskipun salary yang aku punya itu emang punya aku aja gitu, bukan gak ada di bagian tuh Bang Ari gitu. Tapi sebelumnya itu pun kita udah cukup aja sih sebenarnya kan ya. Ya alhamdulillahnya lah. Sebenarnya kan kita pindah ke Serpong tuh kan gara-gara saya kerja di sana. Terus awalnya kan kontrak kerja abang juga di Serpong, cuman karena memang ada alasan tertentu makanya nggak jadi di Serpong, akhirnya tetap kerja di Jakarta gitu. Terus tuh kayak masya Allah banget sih kejutan-kejutan yang diberikan Allah kepada kita yang ya. Dan alhamdulillahnya setelah kita menikah ini ada aja rezekinya dari ya gaji Bang Ari, gaji aku, pekerjaan kita pula, terus bisnis kita juga yang ya. Jualan. Masih membangun sih, tapi alhamdulillah lah ada terus ada rezeki. aja gitu. Oh ya, masih ingat nggak sih yang pas satu sebelum kita nikah saya yang jualan komik gitu? Nah itu juga membantu banget sih. Ya, itu mungkin rezekinya lah ya. Sebelum nikah itu nggak tahu kenapa tiba-tiba kepikiran beli komik ini nih, komik One Piece. Nah sekalinya nyoba jual itu harganya ternyata tinggi gitu. Alhamdulillah. Jadi ketika ngumpulin satu set nih dari volume 1 sampai volume 100 sekian lah. Nah ketika dijual itu alhamdulillahnya tuh keuntungannya itu bisa 500 ribuan satu set. Nah ketika mau nikah itu bisa terjual tuh kurang lebih hampir 7 set kalau tidak salah, 7 entah 10 set gitu. Nah, dan itu memang sih agak sulit nyarinya, tapi tetap ada aja dapatnya gitu, meskipun harus keliling Jakarta terus nyampe ke Bekasi nyari komiknya, tapi ya ada aja orang yang mau jual, terus kita jual balik lah ke follower kita gitu. Ya itulah rezeki sebelum nikah lah gitu. Nah setelah nikah pun kayak aku kan punya mimpi, kayak istilahnya pengen jalan-jalan ke luar negeri bareng pasangan halal gitu, dan alhamdulillah setelah menikah pun itu terwujud. Akhirnya alhamdulillah terwujud. Ya mudah-mudahan ada rezekinya lagi. Amin. Tapi ya itulah, maksudnya itu
Alhamdulillah rezeki lancar, cuman ya itu Kalau rezeki itu kan Allah yang nentuin, mau kayak rezeki apapun lah bentuknya. Kita saat ini diberi rezekinya rezeki sehat, alhamdulillah. Rezeki nggak kekurangan uang, alhamdulillah. Nah kalau rezeki anak belum dapat ya itu kan Allah yang nentuin. Iya. Meskipun kita udah cek kan, alhamdulillahnya sehat dua-duanya. Ya itu memang belum rezekinya aja. Gitu. gimana caranya saya bisa sabar dalam kondisi ini gitu. Kayak istilahnya kan orang kan banyak tuh teman-teman adik juga kan yang udah nikah terus bisa langsung punya anak, sedangkan kita udah beberapa tahun belum punya anak gitu. Gimana caranya saya bisa kayak sabar aja, kayak ya udah sih gitu aja. Mungkin lebih ke bersyukur aja sih. Pertama karena di keluarga abang kan juga ada yang belum, istilahnya adik bapak abang kan belum punya anak juga, meskipun dia udah nikah lumayan lama lah, mungkin udah 9 atau 10 tahun gitu. Di keluarga saya juga ada yang udah nikah puluhan tahun juga belum punya anak. Ya kita bersyukur aja lah gitu. Kalau memang Allah bilang kun fayakun ya kita pasti punya anak aja gitu. Kalau Allah bilang belum ya mau usaha kita umpamanya bayi tabung nih, tapi dibilang Allah kalian tuh belum saatnya punya anak, bisa jadi gagal bayi tabungnya gitu. Iya sih. Jadi ya bersyukur aja dulu, berdoa, kan semua itu ada saat-saatnya juga. Seperti kalau kata pepatah kan setiap orang tuh punya starnya masing-masing. Makanya abang tuh nggak pernah berpikir star abang telat atau star orang cepat banget atau abang lagi prihatin karena nggak punya anak. Enggak juga, abang bersyukur aja apa yang abang ya mungkin kehidupan yang abang pengen sekarang ini banyak orang yang menginginkannya gitu. Jadi kita bersyukur aja. Jadi istilahnya saya lebih berpikir positifnya ya. Abang ngelihatnya tuh nggak ngelihat langsung ke depan, tapi abang juga harus menghargai orang yang di belakang-belakang kita ini yang mengalami jauh lebih buruk dibanding kita gitu. Jadi ya nikmatin aja, setiap perjalanan tuh dinikmatin. Abang udah ngerasain gimana istilahnya orang tua yang punya anak tapi kehidupan pas-pasan ya. Mungkin Allah nyuruh kita itu sekarang itu ngumpulin istilahnya persiapannya lebih layak lah ketika nanti menyambut anak gitu. Saat ini kan kita kedua-duanya bekerja nih. Nah nanti kalau punya anak mau tak mau kan salah satu harus resign lah gitu. Nggak mungkin dong kedua-duanya tetap kerja kalau punya anak. Nah mungkin sekarang Allah nyuruh kita persiapin lah dulu sebaik mungkin kehadiran rezeki yang Allah bakalan titipkan gitu. Baik sih. Kalau perasaan saya gimana? Kalau perasaan adek, kalau misalnya melihat teman-teman saya udah itu nikah. terlalu ngelihatnya ke Iya kan ya? depan gitu. Kayak tapi ada sih yang bilang kayak gini, kita tuh pengen punya anak, cuman mungkin alam bawah sadar kita itu kayak masih mikir, kayak masih takut atau apa gitu kan. Masih belum siap. Kayak masih belum siap. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir lagi sih, adek tuh ada ngerasa kayak gitu sebenarnya. Kayak kalau misalnya udah punya anak, bisa nggak ya ngurusnya gitu. Kayak Apa nangis? gitu. Kayak bisa nggak ya besarin anak itu gitu. Terus kayak mama kan udah nggak ada, siapa yang mengurus kalau misalnya sendiri gitu. Mama kan juga masih ada, insya Allah pasti Iya. mau lah gitu. Tapi kan semua apa ya, keluarga kita kan Jauh. bukan di sini ya, jauh gitu kan. Kita ngerantau. Jadi kayak bisa nggak ya ngurusnya gitu. Kok nangis? Mungkin karena itulah. Dah. Cukup. Kayak nggak mau gitu ngasih kekecewaan buat anak gitu loh. Udah, bisa nangis. Tapi di sisi lain kayak pengen banget punya anak gitu. Kayak ya Allah, orang-orang kok udah nikah langsung bisa punya anak gitu loh. Tapi kita kayak udah bertahun-tahun nikah masih belum punya anak. Baru 2 tahun kita tenang aja ya. Iya sih. Insya Allah kalau rezekinya udah ada, pasti ada aja Allah tuh kasih. Anak itu kan adalah rezeki gitu. Kan udah pernah Bang bilang kalau memang istilahnya memang kita nggak dititipkan Allah, tapi kita masih bisa kok. Banyak anak-anak yang terlantar di dunia ini, di Indonesia ini aja lah udah berapa banyak anak-anak terlantar
berapa banyak panti bayi. Itu tuh mereka butuh keluarga juga kok. Jadi tenang aja, insya Allah ada aja Allah kasih gitu. Ya itu sih, tapi ya itulah, kita masih sama-sama berjuang biar bisa punya anak. Tapi ya kita serahkan semua ke Allah lah. Kalau misalnya Allah memberikan kita kepercayaan untuk bisa punya keturunan, pasti ada aja waktu yang Allah kasih. Kapannya kan kita nggak tahu yang ya. Waktu terbaik tuh hanya Allah yang tahu. Ya betul. Ya sama kayak sekarang nih kita pasti nggak akan nyangka kita bakalan ada di titik sekarang. Dari waktu kita kuliah, cuman abang aja ketika kuliah bilang sama saya kan, abang nggak mau kerja kantoran lah, pengen buka usaha aja. Nyatanya malah kebalikannya. Malah kayak kemakan omongan sendiri yang abang jadi kerja kantoran. Jadi lebih baik, istilahnya rencana Allah tuh pasti lebih baik lah dibanding rencana kita gitu. Jadi buat kalian para pejuang garis biru, garis biru. dua garis dua. Jadi buat kalian para pejuang garis 2, tetap semangat, selalu berdoa kepada Allah. Tetap, ayo sama-sama semangat. Semua kan kembali lagi ke usaha dan doa. Ketika kita udah doa, ya berarti usaha kita yang harus diperkuat lagi. Usaha kita apa ya? Tadi kita cek kesehatan, kita udah usaha. Selanjutnya apa ya, kita kumpulin duit. Usaha selanjutnya mungkin naik tingkat lah ke umpamanya kan masih ada insem, terus kalau udah selesai insem nanti ada bayi tabung. Jadi semuanya kan ada stepnya. Tentu nyampe kita ke usaha ini nanti, tapi sekarang ya tentu mungkin Allah nyuruh kumpulin aja dulu rezekinya gitu. Sabar, semua tuh harus sabar dan sabar. Kalau kita dengerin omongan orang, terus kita ngelihat orang, pastinya kita yang tertekan gitu. Iya benar-benar sih. Tapi alhamdulillahnya kan keluarga kita nggak nekat. Iya itu. Alhamdulillahnya itu kayak dari keluarga Bang Ari, dari keluarga aku itu nggak ada yang kayak nekan dan selalu nanya tuh, nggak pernah kayak kapan nih punya anak, kapan ini, itu nggak pernah sama sekali. Alhamdulillahnya itu. Jadi istilahnya keluarga kita kayak serahin semuanya ke kita gitu. Yang penting kita berdua bahagia menghadapi jalan hidup kita ini. Terus nggak ada yang berantem yang kayak gimana. Itu sih. Kok saya ketawa sih? Ya kan abang nggak pernah berantem. Iya itu kan kayak gitu kan. Sama yang penting kan bahagia, jangan sampai berantem. Ya. Benar kan? Iya. Kenapa harus ketawa? Iya. Mungkin itu aja dulu cerita perjuangan kita untuk menikah dan kepercayaan kita bahwa setiap langkah yang baik itu pasti akan diridhoi Allah, dan ada aja rezeki dari manapun yang akan diberikan Allah kalau kita memang niatnya tuh baik. Tapi ingat ya, nikah itu adalah separuh ibadah kita kan adalah nikah. Jadi kalau kita niatkan nikah itu niat nikah kita itu salah, maka kan selamanya kan salah gitu. Jadi kalau kalian mau nikah, niatkan nikah itu karena Allah, niatkan karena ibadah, insya Allah pasti ada aja jalan rezekinya. Mungkin cukup segitu aja sih. Kalau misalnya kita niatkan nikah karena ibadah, pasti nanti ada aja rezeki yang di Allah berikan, entah dari manapun itu. Jadi mungkin sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di cerita-cerita kita selanjutnya. Dadah.